Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita hilangkan kubus dan kita masukkan teks. Kita berdirikan, masuk ke edit mode dengan cara tekan tab, lalu kita ganti tulisannya. Kembali tekan tab untuk kembali ke object mode. Dan kita atur teks ini di sini, object data properties. Kemudian saya akan mengambil tampilan baru. Di sini saya akan pindah ke shader editor. Teksnya sudah terseleksi, baru kita masuk ke materialisasi dengan cara tekan new. Untuk melihat hasilnya, kita bisa masuk ke material preview. Kita tidak membutuhkan prinsip BSDF, kita hilangkan. Lalu kita ganti shadernya dengan emission. Ditambah kemudian dengan transparent BSDF. Kedua shader ini akan kita gabungkan dengan mix shader. Selanjutnya mari kita gabungkan. Warna emission saya ganti ke biru. Untuk melihat hasilnya lewat render, kita masuk ke render preview. Kita bikin background ini agak gelap. Lalu untuk memancarkan cahaya, kita masuk ke render properties dan kita pilih bloom. Di sini kita bisa atur kekuatannya. Dan emisinya ini juga kita tingkatkan kekuatannya. Selanjutnya, ini akan kita sambungkan antara emission sama transparan. Supaya tidak warna hitam, maka teks ini kita ganti di dalam material propertiesnya, blend mode menjadi alpha blend. Sekarang sudah mulai terlihat transparan. Hubungan antara kedua shader ini akan mengambil pola, yaitu tekstur wave. Di sini kita masuk tekstur dan saya memilih wave. Wave ini akan dikendalikan oleh color ramp yang ada di dalam converter. Sekarang tinggal kita sambungkan. Color ramp masuk ke fade dan fade pada waveform kita sambungkan ke fade yang ada di color ramp. Sekarang kita bisa melihat wave-nya atau gelombangnya memanjang ke atas. Kita bisa atur scale-nya ada di sini. Sekarang saya maunya wave ini bersifat horizontal. Untuk itu kita akan memasukkan mapping. Setelah teman-teman mengaktifkan add-on yaitu node wrangle, maka dengan menekan tekstur lalu tekan Ctrl T pada keyboard, maka mapping itu sudah muncul. Kemudian kita ganti rotasinya pada Z 90 derajat. Nah, sekarang gelombangnya bersifat horizontal. Untuk masalah scale-nya teman-teman bisa atur sendiri. Berikutnya kita akan memasukkan cahaya lampu yang volumetric. Sebelumnya kita kasih posisi terlebih dahulu. Teksnya kita tempatkan di atas. Lalu kita masukkan lampu dan di sini saya memilih spot. Spot ini menghadap ke atas, maka rotasi X-nya kita ganti ke 180 derajat. Kemudian kita bisa menyesuaikan posisi lampu ini. Agar supaya terlihat volumetrik, kita membutuhkan asap dan di sini saya menggunakan kubus sebagai tempatnya.
masuk ke wireframe preview supaya terlihat seberapa besar yang kita butuhkan. Untuk membuat asap, mari kita masuk ke materialisasi untuk kubusnya. Kita hapus prinsipal BSDF ini dan kita ganti dengan shader, yaitu prinsipal volume. Volume kita sambungkan ke volume, maka berubah menjadi asap. Namun asap ini kita tipiskan dengan cara mengurangi density-nya. Saya mengambil nilai sebesar 0,009. Lampu ini saya hilangkan. Nah, sekarang tinggal lampu spot. Lampu spot ini kita tingkatkan kekuatannya. Nah, sekarang terlihat berbentuk volumetric pencahayaannya. Warnanya pun saya ganti sesuai dengan huruf. Kemudian pancarannya ini kita batasi sampai huruf, maka di sini kita masuk ke custom distance dan kita kurangi panjangnya. Berikutnya mari kita membuat alasnya. Kita pilih plane, kita perlebar, lalu kita membutuhkan cahaya untuk menerangi plane itu. Caranya saya memilih spot, kemudian saya naikkan posisinya, dan berikutnya saya tingkatkan nilainya. Berikutnya saya akan memasukkan silinder. Silinder ini seolah-olah berperan untuk tempat keluarnya asap hologram. Kita bisa masuk ke edit mode, lalu kita pilih face, kita klik face bagian atas, tekan I di keyboard untuk insert, sehingga kita mendapatkan face yang baru. Lalu lewat extrude kita dorong ke bawah. Kembali ke object mode. Kemudian untuk materialisasinya kita bisa pilih prinsipal BSDF, namun kita bikin ini metalik. Dan kita bisa melihat seolah-olah cahaya ini keluar dari lubang silinder tadi. Nah, sekarang mari kita tempatkan kamera sesuai yang kita inginkan. Di sini saya ingin kamera berada tepat seperti yang saya lihat saat ini. Caranya tekan Alt Ctrl 0 pada keyboard. Kita sesuaikan posisi kamera yang kita inginkan. Sekarang kita bisa lanjutkan dengan setting apa yang bisa kita setting. Sekarang mari kita bikin animasi satu persatu. Pertama, cahaya ini pada frame pertama dia gelap. Tekan tanda titik ini untuk keyframe. Kemudian pada frame ke-25 menyala sebesar 500. Lalu kita tekan tanda keyframe ini, maka tanda keyframe di sini ada. Dari gelap muncul. Berikutnya pada frame ke-30 kita mulai animasi cahaya lampu spot yang satu ini. Pada frame ke-30 distance-nya adalah 0. Kita klik tanda titik ini dan pada frame ke-55 kita naikkan menjadi 5.5. Lalu kita tekan kembali tanda kotak ini, muncul keyframe-nya. Kemudian seiring dengan itu pada frame ke-28 misalkan
kita klik teksnya. Di sini tekan I, lalu kita pilih scale. Nah, namun sebelumnya kita pastikan bahwasanya teks ini kita convert ke mesh. Lalu setelah ini menjadi mesh, bentuknya segitiga ini, klik kanan, set origin ke 3D cursor. Dan setelah itu baru kita keyframe scale-nya. Pada frame ke 27 dia kondisinya scale-nya 0. Kecil sehingga berada di dalam kotak. Baru tekan I, scale. Pada frame ke 50 dia scale-nya bertambah. Tekan I, maka terbentuklah keyframe. Selanjutnya kita bisa gelapkan lagi backgroundnya, dan kita bisa render sepanjang yang kita inginkan sampai 100. Di sini jangan lupa mengaktifkan ambient occlusion, lalu space reflection, dan di dalam render ini saya memilih 25 frame per second. Simpan di sini, kita pilih video dan kita pilih H264 in MP4. Selanjutnya baru kita set rendernya, yaitu render animation.